Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Ketika Tan Yun melihat teknik tubuh bela diri tanda bintang yang dilakukan Lindong, pupilnya menyusut dan dia memikirkan 2 tahun yang lalu, ketika dia bertarung dengan Fan Kan, seorang murid dari silsilah jiwa binatang, Fan Kan telah menggunakan teknik ini. Pada saat itu, Fan Kan hanya mengolah tubuh bela diri tanda bintang ke lapisan ke-8, dan aura besar Lindong pada saat ini, benar-benar terlalu lemah. Pada saat ini, dengan jiwa janin binatang Lindong, adalah ranah jiwa janin dari ranah penyelesaian yang hebat, awalnya dapat memainkan kekuatan 10 kali lipat. Tubuh bela diri tanda bintang adalah salah satu dari 3 teknik utama yang dikembangkan oleh para murid dari garis keturunan jiwa binatang, di alam jiwa plasenta. Teknik ini dibagi menjadi 12 lapisan, sekarang Lindong, telah berkultivasi ke alam tertinggi, bisa menjadi 10 kali lipat kekuatan dasar, lagi 6 kali lebih kuat. Lindong telah meningkatkan kekuatannya sendiri menjadi 60 kali, dan aura yang dipancarkannya mencapai tingkat pertama yang menakutkan dari alam pemurnian jiwa. Aura kakak senior Lin, itu sangat kuat. Ya, saya rasa sekarang kakak senior Lin, telah mengembangkan tubuh bela diri tanda bintang, ke tingkat ke-12. Itu mampu mengeluarkan kekuatan 60 kali lipat. Benar, kali ini kakak senior kita Lin pasti bisa menghapus rasa malunya dan membunuh Jun Buping. Di atas puncak, para murid dari garis keturunan jiwa binatang, membicarakannya. Platform naga kedua, Jun Buping, saat itu, aku hanya mengolah tubuh bela diri tanda bintangku ke tingkat ke-10 sebelum aku dikalahkan olehmu. Lindong berteriak dengan marah, hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Dengan membalik tangan kanannya, Lindong memegang pedang terbang harta karun kelas menengah atribut binatang, melompat 300 kaki, dan meraung, Do Su Xing Yi Art Kill. Dengan cepat, Lindong, yang tubuhnya ditutupi dengan tanda bintang, seperti bintang yang mendesak, memunculkan aura pedang sepanjang 100 kaki, melintas dalam lintasan yang tidak menentu, membunuh Jun Buping secara langsung. Kecepatannya tak tertandingi. 3 tahun lalu aku bisa melukaimu dengan serius, dan sekarang aku juga bisa membunuhmu. Tiba-tiba, ruang di sekitar Jun Buping, yang digulung dengan kekuatan kuno seperti susu, bergetar hebat, seolah-olah mendistorsi ruang waktu, dan dengan mudah menghindari serangan Lindong. Jun Buping ini tidak sederhana. Lindong akan mati. Di panggung naga nomor 1, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, meskipun kekuatan spasial yang diberikan Jun Buping ketika dia menghindar sangat halus, Tan Yun masih bisa mengatakan bahwa dia bukan hanya jiwa ban kuno, tetapi juga ban spasial jiwa. Lindong menukik ke bawah, pedang terpotong kosong setelah membuat seluruh wolong teres bergetar, dia membeku, tidak menyangka serangan kuatnya sendiri setelah menggunakan teknik Do Su Xing Yi, Jun Buping dapat dengan mudah menghindar tanpa serangan balik. Tiba-tiba, suara siulan datang dari belakang Lindong, tapi, Jun Buping tiba-tiba muncul di belakangnya, memegang pedang lebar dengan cahaya dingin, membuat sisi ruang ini retak, menuju lipatan pinggang Lindong. Pedang tiba-tiba ini, jadi Lindong tidak punya waktu untuk berpikir, dia meraung, tubuhnya berputar, dengan busur pedang untuk memblokir. Jun Buping, kenapa kekuatanmu begitu kuat? Kedua pedang itu saling bertabrakan, Lindong sangat terkejut hingga merasakan pedang terbang di tangan kanannya hampir lepas dari tangannya. Kekuatan besar yang berasal dari pedang itu membuat tangan kanannya yang memegang pedang itu retak dan darah mengalir seperti air. Aku tidak kuat tapi kamu terlalu lemah. Saat suara mencibir mencapai telinga Lindong, sekaligus, ruang dalam jarak 100 kaki di sekitar berguling seperti gelombang, seolah-olah sisi ruang dan waktu ini terdistorsi. Di tengah distorsi, Lindong terkejut menemukan bahwa Jun Buping, yang memegang pedang, telah menghilang ke udara tipis. Kamu masih jiwa kelahiran spasial. Kenapa aku tidak tahu itu? Pada saat ini, tidak hanya Lindong yang terkejut, bahkan puluhan ribu murid silsilah jiwa kuno juga terkejut. Para murid hanya tahu bahwa Jun Buping adalah jiwa kuno, tetapi mereka belum pernah mendengar bahwa dia juga memiliki tata ruang. Jiwa, Jun Buping, memegang pedang lebar, berkeliaran di sekitar Lindong seperti hantu dan mencibir. Kamu benar-benar berpikir bahwa 3 tahun yang lalu kamu dan aku serasi. Oh, jujur saja, pada waktu itu, aku baru saja dipromosikan ke alam jiwa janin tingkat 9, memperlakukanmu sebagai lawan pendamping, jadi saya tidak menggunakan kekuatan ruang. Jika 3 tahun lalu, saya mengerahkan kekuatan ruang, saya khawatir Anda sekarang kuburan di rumput liar, sudah setinggi pinggang. Mendengar kata-kata ini, Lindong mendesis, bajingan, bahkan jika kamu memiliki jiwa kelahiran spasial, jadi apa? Dalam sekejap, puluhan ribu tanda bintang yang berputar-putar di sekitar tubuh Lindong, menyatu menjadi baju besi tanda bintang yang menyelimuti kepala dan tubuhnya. Lindong seperti dewa perang langit berbintang,
dengan waspada menangkap sosok Jun Buping dalam distorsi spasial, dan samar-samar terlihat, dahinya dipenuhi butiran keringat. Pada saat ini, ratusan ribu murid di puncak menahan napas, menatap platform naga nomor 2 dengan mata yang tidak berkedip. Kerumunan tahu bahwa mereka berdua ingin saling membunuh, dan mereka telah menggunakan kekuatan terkuat mereka segera, tanpa kemewahan, tanpa pengadilan. Pada saat ini, Daois jiwa kuno di Menara Giok, melirik, dari koma dengan santai bangun Wu Hong, sedikit tersenyum. Wajah pucat Wu Hong, muncul kecewa, orang tua hanya beristirahat sebentar, apakah itu lucu? Tidak, tidak, beraninya kepala ini menertawakanmu. Mulut Taois jiwa kuno cemberut ke bawah dan dengan samar berkata, kepala ini hanya senang bahwa Anda baru saja bangun untuk memberi tumpangan pada murid kedua Anda. Alis putih Wu Hong berkedut, membungkuk untuk melihat saat ini, wajahnya berubah dengan liar. Tapi lihat, distorsi ruang dalam kehampaan, Jun Buping tiba-tiba mengeluarkan ilusi, tertawa terbahak-bahak, kamu bisa mati di bawah tulisan suci makam kunoku, juga dianggap mati tanpa penyesalan. Rambutnya terbang ke atas, dan tangan kanannya mengangkat pedang lebarnya, mengangkat surai pedang aura kuno yang besar, menebas ke arah Jun Buping dengan paksa. Tenda pedang besar, Lindong menemui jalan buntu, dalam kecepatan ruang terdistorsi yang ekstrim, sehingga Lindong tidak bisa melarikan diri, tidak bisa bersembunyi. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Mencoba membunuhku, itu tidak mudah. 5 fitur Lindong memutar, pemusnahan bintang. Jubah Lindong sedang berburu, kakinya berada di tanah, dia mengayunkan pedangnya ke langit, pedang panjangnya mengeluarkan aura pedang segel bintang besar, memotong aura pedang aura kuno yang datang dengan kekuatan. Saat kedua tenda pedang bertabrakan, 100 kaki di keliling kehampaan, muncul retakan padat, segera, angin di atas puncak, pemandangan mengguncang hati. Tidak mungkin. Ini tidak pernah mungkin. Dalam tatapan luar biasa Lindong, aura pedang segel bintangnya sendiri tiba-tiba aus. Aura pedang dari aura kuno itu menelan Lindong dengan momentum yang tidak berkurang. Jeritan pasrah dan memekakkan telinga Lindong tiba-tiba pecah saat armor Star Mark miliknya meledak dan seluruh tubuhnya berubah menjadi awan kabut darah yang mekar di langit rendah. Sepotong tubuh yang rusak tumpah di panggung naga, memberitahu puluhan ribu murid dari garis keturunan jiwa binatang bahwa kakak laki-laki mereka Lin telah meninggalkan dunia selamanya. Lindong, muridku ah. Di kursi batu giok, Wu Hong meraung sedih. Pada saat ini, kesedihan Wu Hong bisa dibayangkan. 4 muridnya yang paling berharga, di mana Mu Mengyu pergi, Bai Su melompat dari tebing dan bunuh diri kemarin, dan sekarang Lindong juga telah jatuh. Kakak kedua, di platform naga berbaring No. 1, Taisan yang seperti menara besi, melihat mayat yang rusak di platform naga nomor 2, mengeluarkan teriakan kesakitan yang memilukan. Air mata, meluncur di pipinya yang berotot. Tidak ada yang bisa memahami perasaan Tarzan saat ini. Di hati semua murid silsilah jiwa binatang, Taisan dan Lindong sangat kuat dan terikat untuk tempat pertama. Tapi kenyataannya tidak. Hanya Lindong yang sudah mati yang tahu dengan jelas bahwa sekarang dia bukan lagi saingan Taisan, karena 3 bulan lalu, keduanya bertanding, dan sebagai hasilnya, Taisan mengalahkan Lindong. Untuk mempertimbangkan perasaan Lindong, Taisan tidak mengatakan apapun kepada orang luar, tetapi masih mengatakan kepada orang lain bahwa mereka terikat. Jadi, lakukanlah, karena meskipun Lindong di depan Tarzan terlihat sangat kurus, tetapi dia memperlakukan Tarzan sebagai saudaranya, selalu berbagi berkah dan kesulitan. Karena itu, Tarzan sedih. Tarzan melompat ratusan kaki seolah-olah dia adalah kera yang ganas, muncul di atas platform naga berbaring kedua dan melompat ke bawah. Tubuh Tarzan membungkuk dan hendak menyingkirkan tubuh Lindong yang hancur ketika mata Jun Buping bersilangan dengan pandangan muram dan dengan tegas menegur, kamu ingin menyelinap ke arahku, mencari kematian. Ruang melonjak seperti gelombang ketika Jun Buping, yang telah mengeksekusi sutra sejati makam kuno, tiba-tiba meletuskan awan kekuatan kuno dari telapak tangan kanannya, langsung muncul rendah di udara dan menamparkan dengan sekuat tenaga ke arah punggung Tarzan. Taisan, hati-hati. Di Menara Giok, mata Wu Hong melebar dan hatinya terbakar oleh kecemasan. Gulungan. Tarzan meraung tajam, tubuhnya seperti menara besi, tidak hanya tidak besar, tetapi sebaliknya sangat fleksibel, lengan kanannya melingkar dengan energi spiritual, seperti tongkat raksasa yang menyapu dengan sekuat tenaga ke arah belakang, menyentak telapak tangan yang ditampar Jun Buping. Seketika, badai energi menyebar dalam lingkaran konsentris, dan efek samping yang kuat mencekik tubuh Lindong yang hancur di platform tinggi hingga berkeping-keping. Lengan kanan Jun Buping bergetar hebat, tubuhnya dihempaskan oleh Tarzan sejauh lebih dari 10 kaki, berputar di udara, kakinya mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Sebaliknya, Tarzan tidak bergerak sama sekali. Jun Buping lengan kanan lumpuh gemetar, hati heran, kekuatan begitu kuat.
Berhenti. Si Changqing berkata dengan suara tegas, Jun Buping, kamu jelas tahu bahwa Taisan akan mengumpulkan mayat untuk Lindong, dan kamu masih melakukannya, apa niatmu? Tidak ada artinya. Jun Buping berkata dengan dingin, generasi yang terlambat mengira dia akan menyelinap menyerang, itu sebabnya dia bergerak, karena itu hanya kesalahpahaman. Si Changqing dengan dingin mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Toh, Tarzan sendiri yang melompat di panggung Nagano. 2. Hehehehe, kepala si mengistirahatkan amarahnya dan mengistirahatkan amarahnya. Setelah Taois jiwa kuno dengan santai tertawa, dia mengumumkan, garis keturunan jiwa kuno saya, Jun Buping, telah menang. Bagus. Para murid dari garis keturunan jiwa kuno di puncak tertawa terbahak-bahak. Di panggung Nagano. 2. Jun Buping hendak pergi ketika Taisan berkata dengan mata merah, jangan temui aku di duel berikutnya, atau aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Jun Buping menggelengkan kepalanya dengan jijik, berubah menjadi bayangan sisa, muncul di platform naga nomor 3, melirik Siang Sengtian dan kemudian berdiri dengan tangan terlipat. Di Menara Giok, Taois Roh Kudus bangkit, selanjutnya adalah kepala murid tertutup ini untuk bertarung. Xingyi jangan mengecewakan tuanku. Ya tuan. Ketika suara bergerak terdengar, Xingyi sudah muncul di nomor 2 platform naga, dan dia berdiri dengan gagah berani. Para murid dari garis keturunan jiwa suci memandang kakak perempuan ini dengan mata penuh harap. Belum lagi 8 murid lainnya tidak mengenal Xingyi, bahkan mereka tidak yakin dengan kekuatan Xingyi yang sebenarnya. Xingyi mengangkat token identitasnya di tangan kirinya, dan ketika larangan token dicabut, kata-kata, Pan Changhai dari garis keturunan angin dan guntur, muncul di token. Pan Changhai memenuhi syarat untuk menjadi Master Cincin setelah mengalahkan Master Cincin dari garis keturunan formasi, dan kekuatannya hanya berada di peringkat ke-6 dalam garis keturunan angin dan guntur, yang jauh lebih lemah daripada 3 murid pribadi Taois angin dan guntur, yaitu Anyang Xuaner, Lu Ren dan Gu Yishan. Pada saat ini, nomor 1 platform naga tahap Pan Changhai, meskipun tidak jelas kekuatan spesifik Xingyi, tapi dia tidak takut sedikit pun. Changhai, lakukan yang terbaik, mundur jika kamu tidak dikalahkan. Di Menara Giok, Taois Feng Lei menegur. Dia tidak menyangka Pan Changhai bisa masuk 8 besar. Murid mematuhi perintah. Pan Changhai menyapu dataran rendah dan muncul di platform naga nomor 2, memegang pedangnya dan mengepalkan tinjunya, tolong ajari aku. Xingyi berkata dengan dingin, kamu harus mundur, kamu bukan lawanku, aku tidak ingin menyakitimu. Pan Changhai mengerutkan kening, sialan ini merendahkan dirinya sendiri slot. Aku juga tidak ingin menyakitimu, kamu mundur. Pan Changhai dengan dingin mendengus. Tidak peka, bayangan indah Xingyi berkedip, dalam tatapan ketakutan Pan Changhai, 100 kaki jauhnya di samping Xingyi, tiba-tiba memanifestasikan dirinya yang lain. 2 identik. Segera setelah itu, 3, 4 ketika Xingyi ke-9 muncul saat itu, bas. Riak luar angkasa, 9 Xingyi, langsung muncul di Pan Changhai di semua sisi, 9 tangan Giok Qian, dengan jelas ditampar ke arah Pan Changhai. Bayangan sisa Pan Changhai berkedip, tepat setelah mengayunkan tinjunya untuk memenuhi 3 telapak tangan, seluruh kepalan tangan kanannya membelah daging. Tangan Giok biasa Xingyi tampaknya mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Cukup, Pan Changhai, kaget, mundur ke belakang, tinju kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan pedang panjang keluar dari tangannya dari udara tipis, memotong tangan Giok yang masuk. Detik berikutnya, 9 Xingyi langsung kembali ke 1 dan muncul di sisi kiri Pan Changhai, menamparkan bahu kirinya dengan 1 telapak tangan. Pan Changhai, yang belum bereaksi, bahu kirinya meledak, lengannya yang patah terangkat ke udara, menyemburkan darah, dan tubuhnya jatuh seperti bola meriam ke puncak. Pan Changhai aliran panah darah keluar dari mulutnya, dia dikalahkan. Dia dikalahkan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Xingyi, dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keahliannya. Karena kecepatan Xingyi jauh lebih cepat darinya. Kakak senior kelayak menjadi murid tertutup dari ketua tetua, dia sangat kuat. Ya, Pan Changhai adalah 6 pembangkit tenaga listrik teratas di antara para murid dari garis keturunan angin dan guntur. Di puncak, suara terkejut dari para murid dari garis keturunan jiwa suci terdengar. Xingyi, di tengah mata memuja para murid dari garis keturunan jiwa suci, menyapu dataran rendah dan muncul di platform naga nomor 3, berdiri berdampingan dengan Siang Sengtian. Kakak senior sangat bersembunyi. Siang Sengtian menatap platform naga nomor 2 dan berbisik, saya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, 9 kitab suci teknik bayangan hantu, Anda telah mempelajarinya. Di puncak, suara terkejut dari para murid dari garis keturunan jiwa suci terdengar. Xingyi, di tengah mata memuja para murid dari garis keturunan jiwa suci, menyapu dataran rendah dan muncul di platform naga nomor 3, berdiri berdampingan dengan Siang Sengtian.
Kakak senior sangat bersembunyi. Xiang Sengtian menatap platform naga nomor 2 dan berbisik, saya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, 9 kitab suci teknik bayangan hantu, Anda telah mempelajarinya. Terima kasih atas pujiannya, kakak sulung. Kesinyi juga tidak melihat ke samping ke arah Xiang Sengtian, tatapannya melintasi platform naga nomor 2 dan dengan bangga menatap Tan Yun dan yang lainnya di platform Nagano. 1. Meng Yu, Kesinyi ini tidak sederhana, jika kamu bertemu dengannya di duel nanti, kamu harus berhati-hati. Tan Yun memperingatkan tanpa menunjukkan suaranya. Hari ini, Xiang Sengtian dari silsilah jiwa suci, berhadapan dengan Hou Ye dari silsilah jiwa suci. Hou Ye mengakui kekalahan, Xiang Sengtian menang. Lindong dari garis keturunan jiwa binatang, versus Jun Buping dari garis keturunan jiwa kuno, tidak menurunkan tubuhnya dan mati, Jun Buping menang. Kesinyi dari garis keturunan jiwa suci, setelah dengan mudah mengalahkan Pan Changhai dari garis keturunan angin dan guntur, menang kuat. Selanjutnya adalah Angin dan Guntur murid garis keturunan Chen-Long untuk melawan, orang ini setelah mengangkat larangan tanda identitas, hati yang tenggelam, lawannya adalah murid garis keturunan Jimat Huangfu mendengarkan angin. Huangfu mendengarkan angin dari panggung naga telentang nomor 1 sekilas, muncul di panggung naga berbaring nomor 2, menatap dengan tenang menatap Chen-Long, menggenggam tinjunya dan berkata, tolong beri ajaran. Bagaimana cara memberikan ajaran? Chen-Long menghela nafas panjang, saudara Huangfu, ketika Anda berada di tingkat ke-8 dari ranah jiwa ban 3 tahun lalu, Anda sudah berada di peringkat ke-40 di peringkat daftar naga, saya mengakui kekalahan. Chen-Long tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik, dia tidak sekuat Pan Changhai, tidak mungkin dia bisa menandingi Huangfu Hearing-Win. Chen-Long, kamu tidak malu kalah dari mendengar angin. Pada saat ini di Gedung Batu Giok, Taois Feng Lei memuji, Anda mampu mengalahkan Ringmaster Vena senjata dan menjadi pemimpin sirkus, Anda telah membuktikan bahwa Anda sangat kuat, pensiun. Ya ketua, Chen-Long dengan hormat menjawab dan menyapu panggung naga. Feng Lei Taois menatap Huangfu. Dengarkan Feng, ramah dan tersenyum, dengarkan Feng daripada bakat luar biasa, pencerahan melalui langit, orang tua menantikan penampilan Anda kali ini, bekerja keras. Terima kasih pujian senior. Huangfu mendengarkan angin setelah menjawab, sosoknya melintas dan muncul di panggung Nagano. 3. Pada saat ini, Murong Shishi di lantai batu giok memelototi Taois angin dan guntur. Dia secara alami tahu bahwa alasan mengapa Taois angin dan guntur memiliki sikap seperti itu terhadap Huangfu dengar Feng bukan karena itu adalah keturunan leluhur. Alasan dia cukup kesal adalah karena, sejauh membawa Chen-Long untuk mengalahkan Master Cincin Vena senjatanya sendiri. Adapun Huangfu mendengarkan Master Angin, Fu Fa Taois nenek ini, melirik Feng Lei Taois, dengan dingin mendengus, kinerja murid saya, tidak perlu Anda harapkan, Anda lebih baik memikirkan murid Anda sendiri. Taois Angin dan Guntur tidak repot-repot memperhatikan Taois Rune en Laos saat dia menyaksikan duel berikutnya sendirian. Kemudian, orang yang keluar untuk bertarung adalah Xiao Qingxuan, seorang murid dari garis keturunan jiwa kuno dan juga salah satu dari 13 wanita tercantik. Dengan gaun putih, dia tampak seperti gadis giok yang tidak memakan api dan asap dunia, berdiri di platform naga nomor 2, setelah membuka token identitasnya untuk melarangnya, lawannya adalah Bai Li Longtian. Para murid dari garis keturunan jiwa kuno, setelah melihat bahwa lawan Xiao Qingxuan adalah Bai Li Longtian, mereka tahu bahwa keduanya tidak bisa bertarung. Rumor garis keturunan jiwa kuno adalah, Qingxuan Bingbing yang pertama, tergantung pada apakah Buping setuju, tetapi juga tergantung pada apakah Longtian bersedia. Pernyataan ini sepenuhnya mencerminkan bahwa Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Bai Li Longtian, kekuatan keempatnya ada di antara keduanya. Pada saat yang sama, kalimat ini memiliki lapisan makna lain. Alasan mendasar mengapa itu tergantung pada apakah Buping setuju atau tidak, dan apakah Longtian mau atau tidak, adalah karena Jun Buping mengejar Sangguan Bingbing, sementara Bai Li Longtian jatuh cinta pada Xiao Qingxuan. Setelah Xiao Qingxuan mengalahkan Sangguan Bingbing, dalam kenaikan silsilah jiwa kuno dari tahta terkuat pertama, Jun Buping pasti akan menantang Xiao Qingxuan. Dalam pikiran Jun Buping, jika Sangguan Bingbing tidak bisa menjadi yang pertama, maka kamu Xiao Qingxuan juga tidak ingin. Demikian juga, jika Sangguan Bingbing mengalahkan Xiao Qingxuan, Bai Li Longtian juga akan mencari Sangguan Bingbing untuk berhadapan. Oleh karena itu, pada saat ini, di hati para murid dari garis keturunan jiwa kuno, mereka tahu tanpa berpikir bahwa Bai Li Longtian pasti akan mundur tanpa bertarung. Bai Li Longtian melesat melintasi ketinggian rendah dan muncul dengan gagah di platform naga nomor 2, menatap Xiao Qingxuan dengan mata penuh cinta tanpa akhir. Qingxuan, saya sangat lega bahwa Anda akan mewakili garis keturunan jiwa kuno kami untuk bersaing memperebutkan 8 besar. Mata indah Xiao Qingxuan menyilangkan warna yang berbeda,
gigi kerangnya terbuka ringan, wajahnya meminta maaf, dan dia berkata sambil berpikir, perjanjian saat itu hanya sesuatu yang saya katakan dalam kemarahan, tidak perlu bagi Anda untuk terus memberi padaku demi kesepakatan, aku benar-benar tidak menyukaimu. Maafkan aku. Ditolak di depan mata, Bai Li Longtian tidak senang, dia tersenyum tipis dan meninggalkan kalimat sebelum menembak jatuh di puncak. Kata-katanya sangat ringan, sangat singkat, hanya 3 kata saya akan menunggu. Mendengar kata-kata ini, mata Xiao Qingxuan menunjukkan kilatan kelembutan, jelas, dia tidak acuh pada Bai Li Longtian. Setelah desahan rendah Xiao Qingxuan, dia terbang di atas platform naga nomor 3, dan berdiri berdampingan dengan Jun Buping, seorang murid dari silsilah jiwa kuno. Aku bilang Qingxuan, kamu hanya berjanji Bai Li Longtian lupakan saja. Kata-kata Jun Buping jatuh, disela oleh Xiao Qingxuan, aku dan urusan Longtian, tidak perlu kamu peduli, kamu harus khawatir tentang bagaimana kamu menangkapnya, hati Sangguan Bingbing. Kata-kata Xiao Qingxuan, membuat Jun Buping terdiam. Pertempuran berikutnya adalah, angin dan guntur Daois 3 murid pribadi Gu Yishan, melawan angin dan guntur garis keturunan Duan Yu. Duan Yu tahu dia bukan tandingan Gu Yishan dan langsung mengaku kalah. Matahari terbenam, matahari mulai terbenam. Di Menara Giok, Sen Subing bangkit perlahan, dan suara surgawinya bertahan di puncak. Selanjutnya, murid dan puls saya, Mu Mengyu yang akan bertarung. Mengyu, jangan mengecewakan kepala ini. Di panggung Nagano, 1, Mu Mengyu membungkuk dan berkata, murid mematuhi perintah. Mu Mengyu tersenyum pada Tan Yun, aku pergi. Lebih hati-hati. Senyum menawan muncul di pipi tampan Tan Yun. Aku akan. Mu Mengyu tersenyum, dan pada saat berikutnya, berubah menjadi bayangan sisa merah, dan dalam roknya yang berkibar, muncul di platform naga nomor 2. Setelah Mu Mengyu menembakkan sinar energi spiritual ke token identitas di tangannya, token itu tidak diizinkan dan 7 kata muncul, Beast Soul First Line Xiao Jingkong. Melihat 7 kata, mata indah Mu Mengyu menunjukkan aura dingin. Dia tahu betul bahwa di antara murid-murid dari silsilah jiwa binatang, Lin Dong, yang dibunuh oleh Jun Buping, menduduki peringkat pertama dengan Tai San dalam hal kekuatan. Chen Song peringkat kedua, dan Xiao Jingkong dan melompat dari tebing untuk bunuh diri Bai Su, meskipun terikat untuk ketiga, tapi dia sekarang lebih kuat dari Bai Su. Mu Mengyu selalu ingin membunuh Xiao Jingkong, karena dia dan cucu dari tetua kedua dari jiwa binatang, Murong Hong, Chen Song, bukanlah hal yang baik. Ketika Tan Yun membunuh Murong Kun di Meteoric God Canyon sekte luar, Chen Song mengetahui bahwa Mu Mengyu telah bergabung dengan garis keturunan jiwa binatang dan bahwa Mu Mengyu adalah wanita kesayangan Tan Yun, dia mempermalukan Mu Mengyu setiap kali dia melihatnya. Dan Xiao Jingkong ini, dan Chen Song pada satu kesempatan, ingin mencemarkan Mu Mengyu menghindari peluru. Kekuatan Mu Mengyu rendah, dia hanya bisa bertahan, dia juga tahu bahwa jika bukan karena murid pintu tertutup Wu Hong sendiri, aku khawatir dia akan menjadi Xiao Jingkong, Chen Song dimanjakan dan dibunuh. Oleh karena itu, setelah Mu Mengyu melihat bahwa lawannya adalah Xiao Jingkong, sarafnya dirusak oleh kemarahan. No, satu panggung naga, Xiao Jingkong tidak langsung berhadapan dengan Mu Mengyu, tetapi dengan senyum sengit di wajahnya, dia mendatangi Tan Yun dan berkata dengan suara penuh kebencian, Tan Yun, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana gadis ini, Mu Mengyu, akan dibunuh olehku. Aku akan membunuh Mu Mengyu, dan kemudian, dalam duel nanti, berdoa saja agar surga tidak menemuiku, atau aku akan membuatmu mati dengan kematian yang sangat buruk. Setelah mendengar ini, Tan Yun melirik Xiao Jingkong dan tersenyum menghina, bodoh, sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan Lao Zi, kamu harus bertahan dulu. Benarkah? Kita lihat saja. Xiao Jingkong tertawa malu dan berubah menjadi bayangan, menyapu Keno. 2 platform naga, dan menatap Mu Mengyu dengan senyum dingin, kamu, seorang murid dari garis Beast Soul, pengkhianat akan dihukum karena. Hari ini aku akan mengambil hidupmu dan memberi tahumu konsekuensi dari mengkhianati silsilah jiwa binatang. Kata-kata Xiao Jingkong jatuh, dan di puncaknya, puluhan ribu murid dari silsilah jiwa binatang, suara mereka terdengar seperti gelombang pasang kegembiraan. Kakak Xiao benar, bunuh pengkhianat ini. Kakak Xiao, kamu pasti bisa membunuhnya, kami percaya padamu. Bunuh, bunuh, bunuh. Di gedung Giok, senyum akhirnya muncul di wajah tua pucat Wu Hong, seolah-olah dia bisa melihat, adegan berikutnya Mu Mengyu dibunuh secara brutal. Menghadapi penghinaan Xiao Jingkong, Mu Mengyu tidak membuka mulutnya untuk menyerang. Saat ini, garis pandangnya kecuali Xiao Jingkong, tidak ada orang lain, dia ingin menggunakan tindakan, untuk mengakhiri puncak murid garis keturunan jiwa binatang, berteriak pada makian mereka sendiri. Melihat Mu Mengyu mengabaikannya, Xiao Jingkong berteriak, pelacur, bersiaplah untuk pergi ke neraka.
Xiao Jingkong hendak bergerak ketika Meng Yu bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin sejak kompetisi 9 Vena. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang bersinar dan tebal, bersama dengan kekuatan kematian gelap meledak dari tubuh Mu Mengyu, menyebabkan ruang di sekitarnya beriak seperti air. Alkitab Nirwana. Segera setelah itu, tangan kiri Mu Mengyu yang lembut dan tanpa tulang berubah menjadi aturan misterius di depan dadanya, auranya tiba-tiba melonjak, dan rambut hitamnya yang panjang seperti air terjun bergerak tanpa angin. Napas yang dipancarkan itu, membuat 100 kaki di sekitar kekosongan, langsung merangkak dengan celah spasial yang padat dan ramping, seolah-olah sisi kekosongan ini akan runtuh kapan saja. Huuf, sangat kuat. Xiao Jingkong merasakan napas Mu Mengyu, melihat pemandangan mengerikan di depannya, gas dingin mengepul dari jantung kaki, langsung ke jantung. Kakak Xiao, kamu bukan lawannya, lari. Pada saat ini, Chen Song di nomor 1 platform naga, buru-buru berteriak. Tanpa pengingat Chen Song, Xiao Jingkong sudah menoleh dan berubah menjadi bayangan sisa, bergegas menuju panggung. Tanpa jejak emosi, suara Mu Mengyu keluar dari mulutnya, dan saat kekosongan bergetar, Mu Mengyu, dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Xiao Jingkong, berubah menjadi bayangan merah dan muncul di atas kepala Xiao Jingkong, yang akan melarikan diri dari platform Crouching Dragon. Kekosongan bergetar, suara siulan mengejutkan, lengan kanan Mu Mengyu melambai ke bawah, dan surai pedang setinggi 100 kaki, berisi pedang penghancur surga, menelan Xiao Jingkong. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Sementara Xiao Jingkong menyapu ke bawah menuju panggung, tubuhnya berputar dengan keras, dan tiba-tiba, armor segel bintang menyatu di seluruh tubuhnya, sementara pada saat yang sama, tangan kanannya memegang pedang dan memotong ke arah langit. Aura pedang segel bintang besar, memotong ke arah Mu Mengyu. Dia ingin menahan serangan Mu Mengyu dan kemudian berhasil melarikan diri ke puncak-puncak, sehingga Mu Mengyu tidak bisa lagi membunuhnya. Namun, dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan tidak tahu seberapa kuat Mu Mengyu saat ini. Dia tidak tahu seberapa kuat Mu Mengyu setelah dia menggunakan Alkitab Nirvana. Aura pedang besar Xiao Jingkong terlalu lemah di hadapan aura pedang Mu Mengyu, dan seketika, itu meledak dengan suara tajam dan kemudian runtuh. Segera, surai pedang Mu Mengyu, yang menebas, mengenai tubuh Xiao Jingkong, dan armor segel bintang yang menutupi tubuhnya meledak. Tidak ada pertolongan. Suara jeritan, Xiao Jingkong hanya berjarak 1 kaki dari melarikan diri ke puncak, seluruh tubuhnya dalam pembunuhan pedang meledak. Kerangka daging dan darah dalam efek samping pembunuhan pedang menjadi semprotan darah, setengah dari potongan tulang tidak meninggalkan. Pada saat ini, sutra hijau Mu Mengyu terbang, menyapu kehampaan, tidak menunggunya terbang ke atas panggung, jari-jarinya yang halus memegang pedang terbang senjata spiritual yang lebih rendah, keramik inci demi inci hancur, bergemerincing. Panggung. Diam. Di puncak, ratusan ribu murid di antara kerumunan, keheningan yang mati. Mata para murid yang melihat Mu Mengyu berubah, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terutama para murid dari garis keturunan jiwa binatang, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Jingkong, murid terkuat ketiga dari garis keturunan jiwa binatang, tidak dapat menahan pukulan Mu Mengyu. Dan Xiao Jingkong dibunuh oleh Mu Mengyu dengan satu serangan pedang setelah melatih tubuh bela diri segel bintang, salah satu dari 3 teknik berharga yang dikembangkan oleh para murid dari silsilah jiwa binatang. Yang membuat mereka bingung adalah, teknik apa yang Mu Mengyu kembangkan? Mengapa mereka, yang juga merupakan murid dari garis keturunan jiwa binatang, belum pernah melihatnya sebelumnya? Para murid jiwa binatang berpikir demikian, dan begitu pula 9 kepala di menara batu giok, dan tidak bisa tidak melihat Wu Hong, yang akan mati karena marah. Alis putih si Changqing berkedut, tidak senang. Wu Hong, Mu Mengyu pernah menjadi murid tertutupmu, teknik apa yang kamu berikan padanya? Si Changqing sebagai sekte dalam dari garis keturunan jiwa binatang, setiap kali seorang murid berbakat dari garis keturunan jiwa binatang jatuh, hatinya sakit. Dia benar-benar ingin mengalahkan Wu Hong sampai mati hidup-hidup. Menurut pendapatnya, Wu Hong lah yang membuat Mu Mengyu, atau bisa dikatakan bahwa Wu Hong lah yang memaksa Mu Mengyu keluar dari garis keturunan Beast Soul. Dia masih mempercayai pernyataan Tan Yun bahwa Wu Hong lah yang memberi Wu Feixiong pil mimpi dan bersekongkol dengan putranya untuk mencemarkan Mu Mengyu. Tanpa permainan ini, bagaimana mungkin Mu Mengyu memisahkan diri dari silsilah pertama jiwa binatang? Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Wu Hong, ingin tahu melalui dia, gongfu macam apa yang Mu Mengyu latih yang begitu kuat. Tapi jawaban Wu Hong membuat orang menatap. Wu Hong berkata dengan sedikit bingung, orang tua memang mengajari Mu Mengyu beberapa penguasaan, tetapi dia tidak menggunakannya. Saya tidak yakin teknik seperti apa yang dia lakukan, saya tidak mengajarinya sama sekali. Apa? Si Changqing menyilangkan alisnya, merasa tidak percaya. Yang lain melakukan hal yang sama. Tantai Xuanzong menatap Mu Mengyu dan bertanya, Mengyu, teknik apa yang kamu kembangkan?
Mu Mengyu berkata tanpa menunjukkan wajahnya, sebagai balasan kepada Patriark, ini adalah metode gong yang diturunkan oleh seorang kakek tua kepada muridnya, nama pasti dari metode gong itu tidak diketahui oleh muridnya. Oh, begitu. Nada bicara Tantai Xuanzong bertanya, siapa kakek tua yang kamu bicarakan? Mu Mengyu berkata tanpa berpikir, ini tuan tunanganku. Semua kata-kata ini diucapkan oleh Tan Yun kepada Mu Mengyu dan Zhong Wu Xiao ketika dia membawanya pulang pada bulan Januari. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun kembali ke klan dari rumah, dia juga memberitahu Sue Zian bahwa jika ada yang bertanya dari mana teknik yang mereka kembangkan, mereka semua melemparkannya ke tuan mereka yang palsu. Mendengar kata-kata ini, Tantai Xuanzong tiba-tiba tertawa. Tuan klan ini mengerti, jadi begitulah adanya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong diam-diam berpikir, kebetulan kompetisi besar 9 Vena telah berakhir, saya masih harus menemukan Tan Yun untuk menangani beberapa masalah. Pada saat itu, biarkan dia membantu di tempat tuannya, lihat apakah dia bisa meminta metode gong untuk putriku yang berharga juga. Menanggapi masalah keberadaan guru Tan Yun, hanya 8 kepala suku dan 4 baris murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni sekte abadi-abadi yang diberitahu. Pada saat ini, orang-orang yang tidak tahu apa-apa masih berspekulasi tentang siapa Tuan Tan Yun. Setelah Mu Mengyu menyapu dari platform Crouching Dragon nomor 2 dan ke platform Crouching Dragon nomor 3, dia melihat ke arah Tan Yun, senyum yang dalam muncul di wajahnya. Di Menara Giok, Taois 5 jiwa bangkit, dan suara lama terdengar, selanjutnya adalah garis keturunan 5 jiwa saya, Sue Zian, untuk bertarung. Zian, jangan mengecewakan tuanku, mengerti. Murid saya mengerti. Bayangan indah Sue Zian melintas dan menghilang dari panggung naga berbaring nomor 1, muncul di panggung naga berbaring nomor 2 dalam sekejap mata. Setelah dia melepaskan token identitas dari tangannya, dia melihat kata-kata, Cheng Jin Yue dari garis keturunan 5 jiwa, tertulis di token itu. Taois 5 jiwa tercengang, hal yang paling tidak dia harapkan untuk dilihat, masih terjadi. Cheng Jin Yue adalah murid pribadinya, dan Sue Zian adalah murid tertutup. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Cheng Jin Yue terbang di depan Sue Zian dengan senyum di wajahnya dan berkata, adik perempuan, aku tidak pernah berpikir kita akan bertemu. Apakah itu lucu? Sue Zian melirik Cheng Jin Yue dengan putih, kamu mengaku kalah, aku hanya memilikimu sebagai kakak laki-laki, aku tidak ingin mengalahkanmu. Cheng Jin Yue tercengang. Taois 5 jiwa berdeham, Zian, kamu bukan lawan kakak laki-lakimu, kamu harus mundur dan membiarkan kakak laki-lakimu mewakili garis keturunan 5 jiwa kita ke pertandingan kedua. Taois 5 jiwa memberikan teknik yang sama persis kepada keduanya. Itu adalah teknik tingkat permata terkuat dari garis keturunan 5 jiwa, keterampilan pedang penghancur abadi 5 jiwa. Teknik pedang ini dibagi menjadi 12 lapisan, Sue Zian hanya berkultivasi hingga lapisan ke-10, sementara Cheng Jin Yue telah berkultivasi hingga lapisan ke-11, oleh karena itu, dia secara alami membiarkan Sue Zian mundur. Mendengar itu, Sue Zian cemberut dan ingin mengatakan sesuatu. Cheng Jin Yue malu dan tersenyum, adik perempuan, kakak saya akui. Aku belum berjanji. Sue Zian menyeringai lebar dan memelototi Cheng Jin Yue, lalu, menatap Taois 5 jiwa, matanya menyipit membentuk garis, cemberut, tuan, murid itu ingin mencoba, oke. Zian, ini adalah kompetisi 9 Vena, pedang tidak memiliki mata, belum lagi itu bukan tempat bagimu untuk bermain-main. 5 jiwa Taois tidak dapat disangkal, dengar, berhenti main-main. Tuan, Sue Zian ingin mengatakan sesuatu yang lain ketika dia diinterupsi oleh Taois 5 jiwa, oke Zian, saya tidak akan membiarkan Anda berpartisipasi, untuk satu hal, Anda tidak sekuat sulung Anda. Saudara laki-laki. Kedua, saudara perempuan dan iparmu memiliki banyak musuh, jika kamu mengalami kecelakaan fatal nanti, tuanku tidak akan mati karena sakit hati. Sudah beres, tidak perlu banyak bicara lagi. Sue Zian layu. Tiba-tiba, dia punya ide cemerlang, menatap Cheng Jin Yue, tersenyum manis, kakak senior, saya mengajukan pertanyaan, Anda harus menjawab dengan jujur. Kakak perempuan kecil, katakan sesuatu dengan cepat, guru mengawasi kita. Cheng Jin Yue tampak takut pada Taois 5 jiwa dan mendesak dengan suara kecil. Kakak sulung, izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika Anda melihat orang-orang terkuat dari setiap garis keturunan yang bersaing untuk 8 besar kali ini, berapa persen Anda yakin bisa masuk 8 besar? Setelah kata-kata Sue Zian, dia menambahkan, kamu harus mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, jangan biarkan aku peduli padamu lagi di masa depan. Setelah mendengar ini, Cheng Jin Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik, di panggung Nagano. 3. Xiang Sengtian, Jun Buping, Kesinyi, Huang Fu dengarkan Feng, Xiao Qingxuan, Gu Yishan, dan Mu Mengyu,
yang sudah memenuhi syarat untuk duel kedua, dan menghela nafas, mungkin 10%. Kalau begitu bukan begitu. Kamu bahkan tidak yakin 10%, bagaimana aku, sebagai saudari junior, membiarkanmu mengambil risiko. Sue Zian tampak tulus, yang kedua pasti lebih intens, jika Anda berpartisipasi, betapa mengerikannya jika Anda tidak sengaja mengkliknya. Oke, kamu turun dengan cepat. Dengan itu, Sue Zian dengan kasar mendorong Cheng Jin Yue yang teralihkan perhatiannya dari panggung naga. Zian, kamu main-main. Taois 5 jiwa sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan melotot. Sue Zian tiba-tiba membuang senyumnya, menatap marah pada Taois 5 jiwa, dan berkata dengan perasaan yang sebenarnya, Tuan, kakak sulung selalu baik padaku, dan selain itu, seperti yang Anda dengar, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk masuk 8 besar peringkat Wolong sama sekali. Jika dia benar-benar berpartisipasi, bagaimana jika dia mati? Selain itu, karena dia tidak memiliki kepercayaan diri, akan lebih baik bagi muridku untuk berpartisipasi dalam yang kedua. Taois 5 jiwa mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, apakah Anda memilikinya? Apakah tidak ada bahaya bagi Anda untuk berpartisipasi? Melihat guru benar-benar marah, Sue Zian segera berlutut dan berkata dengan tatapan tegas, murid saya memiliki kepercayaan diri, jika saya tidak bisa masuk 8 besar peringkat naga, murid saya akan memotong dirinya sendiri untuk berterima kasih padanya. Zian, jangan impulsif. Pada saat ini, di panggung naga nomor 1, hati Wu Ling terbakar oleh kecemasan. Mendengar ini, Sue Zian tidak memperhatikan. Kamu benar-benar marah padaku. Taois roh bela diri memandang Sue Zian, sangat marah sehingga tubuh tua itu gemetar, itu semua karena tuanku memanjakanmu. Baiklah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, bangun. Iya tuan. Sue Zian dengan nakal meludahkan lidahnya, tuan, magang tidak akan mengecewakanmu. Dan kemudian, Sue Zian berkedip, lalu muncul di platform naga nomor 3, berdiri bersama Mu Mengyu, berbisik dan bergumam. Murid laki-laki dari garis keturunan 5 jiwa, semuanya merasa bahwa Sue Zian terlalu individualistis, dan cinta serta kekaguman mereka meluap. Sebaliknya, murid perempuan dari garis keturunan 5 jiwa cemburu, berpikir bahwa Anda hanyalah Fas. Duel kedua dengan yang terkuat dari Vena lain. Oh, lebih baik kau pantas mati. Malam tiba, dan bulan yang cerah menggantung di langit. Dalam duel berikutnya, yang terkuat dari garis keturunan angin dan guntur, Lu Ren, seorang pemuda gemuk dan agak tampan, berhadapan dengan garis keturunan jiwa suci, Li Shizhen. Lu Ren adalah angin dan guntur kualifikasi ganda atribut yang sangat baik, Li Shizhen adalah jiwa kelahiran waktu, keduanya pernah bertarung, akan menjadi sarana semua, pemandangan mengejutkan yang indah, melawan matahari dan bulan tanpa cahaya. Nenek beruang, aku membelahmu. Akhirnya Lu Ren tiba-tiba berteriak, membuang pedang panjang di tangannya, saat dia menyalakan senjata barunya, Tan Yun dan murid-murid lain yang tak terhitung jumlahnya tertawa terbahak-bahak. Betul sekali. Lu Ren yang besar dan gemuk mengorbankan pisau dapur senjata harta karun kelas menengah, tiba-tiba menjadi sepanjang 30 kaki, sinar petir mengalir pada bilahnya, menuju beberapa tebasan kepala Li Shizhen yang terganggu. Suara besi dan emas, Li Shizhen menjerit ketakutan, menghalangi pedang terbang tiba-tiba pecah, tubuh terbelah dua, mati di tempat. Nenek, aku harus menggunakan pisau dapur. Lu Ren mengutuk dan meludah, tidak tahu harus berkata apa, menyapu dataran rendah, semua gemuk dan gemetar, muncul di panggung Nagano. 3. Di mulut para murid dari garis keturunan angin dan guntur, Lu Ren memiliki dua nama panggilan, 1. Jagal. Yang kedua, pria yang meludah. Dia disebut tukang daging, dan dia menjelaskan kepada rekan-rekannya berkali-kali bahwa saya adalah seorang koki pada usia 10 tahun, jadi saya suka menggunakan pisau dapur, saya bukan tukang daging. Namun, para murid dari garis keturunan angin dan guntur masih memanggilnya tukang daging di belakang punggungnya. Dia juga berkali-kali berdebat, Laozi bukanlah raja yang dengki, Laozi adalah raja kebenaran, apa yang dikatakan Laozi adalah kebenaran. Demikian juga, di belakang punggung banyak rekan murid, mereka memanggilnya raja trolling yang menyebalkan. Setengah jam kemudian, cahaya bulan yang cerah, ditaburkan di tahap naga nomor 2, pada saat ini, Chen Song dari garis keturunan jiwa binatang, setelah pertempuran sengit, mengalahkan Xiao Long, seorang murid dari garis keturunan formasi. Xiao Long, yang terluka parah, dibawa keluar dari platform naga oleh para murid dari formasi lineage. Selanjutnya tinggal 3 orang yang tersisa untuk menghadapi lawannya, yaitu Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan, dan Tan Yun. 3 sisanya adalah Tai San, Anyang Suaner, dan Wu Ling. 6 orang yang satu lebih kuat dari yang lain. Sangguan Bingbing, anggota kuat dari garis keturunan jiwa kuno, menyapu ke tahap Wolong nomor 2,
dan setelah dia mencabut larangan token, dia menemukan bahwa lawannya adalah Anyang Suaner, anggota kuat dari garis keturunan angin dan guntur. Dua wanita yang juga merupakan 13 wanita tercantik dari sekte dalam bersaing, menyebabkan sebagian besar murid laki-laki dari setiap garis keturunan lupa untuk bernafas. Di panggung naga nomor 2, pedang mengamuk, bayangan indah melintas. Kedua wanita itu setelah pertempuran sengit selama setengah jam, akhirnya Sangguan Bingbing sedikit menang, berubah menjadi bayangan, muncul di sebelah Anyang Suaner, memegang pedang di lehernya. Pertar setengah jam kemudian, cahaya bulan yang cerah, ditaburkan di tahap naga nomor 2. Pada saat ini, Chen Song dari garis keturunan jiwa binatang, setelah pertempuran sengit, mengalahkan Xiao Long, seorang murid dari garis keturunan formasi. Xiao Long, yang terluka parah, dibawa keluar dari daftar naga oleh para murid dari formasi lineage. Selanjutnya tinggal 3 orang yang tersisa untuk menghadapi lawannya, yaitu Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan, dan Tan Yun. 3 sisanya adalah Tai San, Anyang Suaner, dan Wu Ling. 6 orang yang satu lebih kuat dari yang lain. Sangguan Bingbing, anggota kuat dari garis keturunan jiwa kuno, menyapu ke platform naga nomor 2, dan setelah dia mencabut larangan token, dia menemukan bahwa lawannya adalah Anyang Suaner, anggota kuat dari garis keturunan angin dan guntur. Dua wanita yang juga merupakan 13 wanita tercantik dari sekte dalam bersaing, menyebabkan sebagian besar murid laki-laki dari setiap garis keturunan lupa untuk bernafas. Di panggung naga nomor 2, pedang mengamuk, bayangan indah melintas. Kedua wanita itu setelah pertempuran sengit selama setengah jam, akhirnya Sangguan Bingbing sedikit menang, berubah menjadi bayangan, muncul di sebelah Anyang Suaner, memegang pedang di lehernya. Kamu kalah. Sangguan Bingbing berkata dengan keringat yang harum. Ya, aku memang kalah. Anyang Suaner sedikit murung, jika saya tidak memasuki alam rahasia kecil setengah bulan yang lalu dan terluka parah oleh binatang iblis, sekarang saya hanya bisa mengerahkan 90% dari kekuatan saya, jika tidak, bukankah begitu? Berhasil memenangkanku. Bagus, jika kamu tidak yakin, ketika kamu sudah pulih dari lukamu, kamu dan aku akan berduel lagi. Suara Sangguan Bingbing dingin. Itu kesepakatan. Anyang Suaner mengambil beberapa langkah dan menyapu platform naga berbaring. Pada saat ini, Kang Sibuan, yang dikenal sebagai iblis gelap oleh para murid dari garis keturunan jiwa suci, melintas dari platform naga nomor 1 dan menyapu langit malam, muncul di tengah platform naga no. 1. Dia masih terlihat seperti sarjana yang lemah, tetapi matanya yang cerah membuat bintang-bintang kehilangan warnanya. Dia melirik Tai San dan Wu Ling di platform naga nomor 1, tidak menempatkan mereka di matanya sedikit pun, tidak peduli siapa lawannya, dia tidak peduli. Dan pada saat ini, Tai San dan Wu Ling, tak satu pun dari mereka ingin menghadapi Kang Xiyuan. Bukannya mereka takut pada Kang Xiyuan, tetapi mereka sangat ingin menghadapi Tan Yun dan membunuhnya. Kang Xiyuan dengan patuh membuka token identitasnya untuk melarangnya, tetapi kata-kata, Wu Ling dari 5 jiwa, muncul di token. Jelas, lawannya adalah Wu Ling. Selanjutnya, lawan Tan Yun adalah Tai San. Tai San tertawa, tinjunya yang besar terkepal, pedangnya terhunus dan tersenyum pada Tan Yun di sampingnya. Bodoh. Tan Yun meremehkan dalam hatinya dan mengabaikannya. Tan Yun, anggap dirimu beruntung kali ini. Wu Ling meninggalkan kalimat kejam saat dia melewati Tan Yun, dan menyapu dataran rendah untuk muncul di platform Nagano. 2. Wu Ling menatap Kang Sibuan dengan niat bertarung yang tinggi, tidak malu-malu. Dalam garis keturunan 5 jiwa, ada 2 prestasi tingkat permata. 1. Dibagi menjadi 12 lapisan keterampilan pedang penghancur abadi 5 jiwa, Sue Zian berkultivasi ke lapisan ke-10, Cheng Jinyue berkultivasi ke lapisan ke-11, seluruh murid garis keturunan 5 jiwa, hanya Wu Ling yang berkultivasi ke lapisan ke-12. Kedua, 5 jiwa kembali ke 1 kode rahasia, dikatakan sebagai kultivasi, teknik kenaikan berbulu. Kultivator bisa dalam waktu singkat, tingkatkan kekuatan 10 kali lipat. Dengan semakin tinggi ranah, semakin lama waktu untuk meningkatkan kekuatan. Dan Wu Ling mempraktikkan teknik ini, dengan kekuatan penuhnya saat ini dari ranah jiwa janin, dia dapat mempertahankan setengah jam, untuk mencapai puncak kekuatan 10 kali lipat. Wu Ling sombong, tidak takut pada lawan dari ranah yang sama. Jika Anda ingin hidup, akui kekalahan. Kang Xiyuan memandang Wu Ling 100 kaki jauhnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya mengandung rasa mengendalikan seluruh situasi. Oh, bicara besar. Wu Ling menyipitkan matanya sedikit, matanya menunjukkan niat membunuh. Memang benar bahwa mereka yang tidak tahu tidak memiliki rasa takut. Kang Xiyuan berkata, senyum hangat di wajahnya, tiba-tiba mengeras, tidak ingin membuang waktu dengan Wu Ling, saat dia menyerang adalah salah satu gerakan pembunuhnya. Tarian setan. Tangannya berputar-putar di depan dadanya, dan mulutnya melafalkan kata-kata itu,
dan tiba-tiba cahaya hitam cincin Qian Kun sering berkedip, dan sekaligus, pedang terbang hitam yang terbuat dari kekuatan kematian ditangguhkan di depannya. Segera setelah, 2, 3, hanya napas pendek, ada ribuan belati terbang, dengan cepat berputar di sekelilingnya. Auranya naik, segera menembus ranah pemurnian jiwa yang pertama, memaksa ranah kedua, aura tak terlihat, membuat radius 10 kaki, ruang bergetar hebat, gemetar setiap pisau terbang-terbang, ruang seperti cermin akan muncul celah spasial yang ramping. Itu berarti bahwa kekuatan setiap pisau terbang sebanding dengan serangan biasa dari seorang pembudidaya alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, ratusan ribu murid di puncak mendidih, keterkejutan dan kengerian tertulis di wajah semua orang. Bahkan Mu Mengyu dan 11 orang kuat lainnya yang memasuki duel kedua juga tampak muram. Di mata semua orang, ribuan pedang terbang itu seperti segerombolan setan yang menari-nari, membentuk bola hitam dengan keliling 10 kaki, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ketika para murid menyaksikan adegan ini, mereka tidak hanya berpikir bahwa ketika Kang Sibuan pertama kali menyerang, dia hanya menggunakan 3 belati terbang untuk menghancurkan seorang pria kuat, tetapi sekarang ada ribuan dari mereka. Dan sepertinya kekuatan setiap belati terbang jauh lebih kuat daripada 3 belati yang membunuh lawan sebelumnya. Di Menara Giok, Taois 5 jiwa bangkit dengan marah dan berkata dengan cemas, "Linger, aku khawatir kamu bukan tandingannya, akui kekalahan." Tidak, Suner tidak akan mengaku kalah. Suner tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan Suner. Ling tampak tegas, tepat ketika Kang Siyuan terus memadatkan pedang terbang kekuatan kematian, dia telah mengeksekusi 5 jiwa kembali ke satu kode rahasia. Ling bangga pada dirinya sendiri, dia adalah orang kuat yang memiliki kelima jenis jiwa kelahiran yang berkumpul menjadi satu, tidak mungkin dia akan kalah. Aura kuat melonjak keluar dari tubuh Ling, kekuatan emas, kayu, air, api dan tanah, sementara berputar-putar di sekelilingnya, dan kemudian menyatu menjadi kekuatan brilian tanpa garis keturunan. 5 kekuatan elemen itu, yang bergegas ke langit, berubah menjadi gambar yang persis seperti dia. 5 jiwa kembali menjadi satu. Teriakan ledakan keluar dari mulutnya, dan seketika, saat 5 gambar jiwa mengebor ke dalam dirinya, aura yang kuat, seperti gelombang tak terlihat, menyapu dan menghancurkan teras naga yang besar. Tangan kanan Ling terbalik, pedang terbang harta karun tingkat rendah dengan 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah, muncul di tangannya, pedang niat membunuh menunjuk ke arah Kang Siyuan, 100 kaki jauhnya, kemarilah. Bagus sekali, keberanianmu, pantas aku puji. Nada suara Kang Siyuan penuh dengan ejekan, apakah kamu tahu mengapa aku belum bergerak? Jika Anda tidak tahu, maka saya akan memberitahu Anda. Saya hanya ingin membiarkan, para murid dari garis keturunan 5 jiwa Anda, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Anda, orang terkuat, pada kondisi puncak Anda, masih lemah dalam di depanku. Dengan ketukan dalam suaranya, nada Kang Sibuan menjadi sombong, aku hanya akan memberikan pukulan ini, jika kamu bertahan, kamu akan beruntung, jika kamu masih bisa berdiri di atas panggung, aku, Kang, akan kalah. Ketika Kang Sibuan mengatakan ini, para murid di antara hadirin gempar. Ini terlalu gila, kan? Atau dia terlalu sombong? Dengan aksen acuh tak acuh Tantai Xuanzong, semua murid menahan napas dan menatap duel puncak di antara mereka di atas panggung. Kata-kata Kang Sibuan merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Ling, yang diakui sebagai yang terkuat dari garis keturunan 5 jiwa. Seorang tentara bisa dibunuh tapi tidak dihina. Ling mengeluarkan raungan seperti binatang, Kang Siyuan, beri aku kematian. 5 jiwa hancurkan Immortal Sword Skill Group Immortal Val. Ling tidak menahan diri, saat dia mengeksekusi Five Souls Returning to One Secret Code untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, dia juga mengeksekusi 12 gaya dari Five Souls Destroying Immortal Sword Technique Swam Immortal Val. Kakinya di tanah, platform naga gemetar, tangan kanannya memegang pedang, tubuhnya melayang ke langit, pada saat melayang 400 kaki di udara, pergelangan tangan berputar seperti kilat, sekaligus, 100 aura pedang 5 jiwa sepanjang meter, dari kehampaan dari udara tipis. Dalam sekejap, ada ratusan surai pedang, membentuk domain pedang 300 kaki di kehampaan, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, ditembak jatuh ke arah Kang Siyuan di bawah. Domain pedang 5 jiwa menyelimuti seluruh platform naga, Kang Sibuan tidak bisa menghindari, kecuali melompat dari Wolong Terrace. Lihat, semuanya, ini adalah teknik paling kuat dari garis keturunan 5 jiwa kita, keterampilan pedang penghancur abadi 5 jiwa, kejatuhan dewa. Ya, itu sangat mengejutkan. Sayang sekali hanya mereka yang memiliki 5 jiwa yang berkumpul yang bisa mengolahnya. Apakah kalian mengatakan bahwa Swam Immortal Val kakak senior Wu kuat, atau Swam Demon dan Kang Siyuan lebih kuat? Hentikan, lihat. Pada saat ini, di tengah semua perhatian,
tangan Kang Siyuan dengan keras menopang langit, dan seketika, ribuan pedang terbang yang terbuat dari ilusi kekuatan kematian tiba-tiba mekar seperti bunga teratai hitam besar. Pedang kematian terbang seperti kelopak naik ke langit, dan masing-masing dari mereka secara akurat memenuhi manifestasi pedang 5 jiwa yang turun ke atas mereka. Bum bum bum. Belati terbang itu kecil, tetapi yang mengejutkan, bersama dengan deru 10.000 guntur, belati terbang kematian, bersama dengan tangkai pedang surai 5 jiwa yang tidak proporsional, runtuh. Bas swosh swosh. Dan pada saat ini, seperti bunga teratai hitam besar di tengah, ratusan belati terbang kematian, terjalin bersama, seperti tornado kematian, menuju kubah langit dalam kepanikan besar Wuling, mencekik, melahap. Dan pada saat ini, Wuling melemparkan sekelompok kejatuhan abadi, formasi domain pedang telah runtuh. Napas kematian menyelimuti hatinya, dia tidak pernah menyangka, kekuatan Kang Siyuan sebenarnya lebih dari 1 chip lebih tinggi dari dirinya sendiri. Cucu, sembunyikan. Taois 5 jiwa meraung dengan suara serak, Kang Sibuan, selamatkan nyawa cucuku, aku mohon. Saat kekosongan bergetar, tornado kematian langsung berubah menjadi sangkar pedang berdiameter 3 kaki, memenjarakan Wuling. Setiap pedang terbang, seperti mata kematian, menatap Wuling, yang sudah menginjak pedang terbangnya dan siap melarikan diri tetapi tidak melakukannya. Seolah-olah setiap saat, akan menembaknya sampai mati. Wuling sesak napas, kaki tidak bisa menahan gemetar, setetes keringat kacang, meluncur ke bawah kepanikan pipi. Sebagai satu-satunya cucu dari kepala 5 jiwa, untuk pertama dan satu-satunya dia merasakan kematian sudah dekat. Ketika Taois 5 jiwa diam-diam menghela nafas lega, kata-kata Kang Sibuan selanjutnya membuat hatinya terangkat tiba-tiba. Senior, mungkinkah kamu tidak tahu cara memohon? Kang Siyuan memiliki senyum kejam di wajahnya saat sudut mulutnya melengkung. Apa maksudmu dengan menghitung kamu memohon padaku? Senior memberimu satu kesempatan lagi untuk berubah pikiran, katakan lagi, jika tidak, senior menjamin bahwa cucumu, pasti akan mati. Yah, lelaki tua itu salah, lelaki tua itu salah. Taois 5 jiwa menanggung penghinaan dan sibuk berkata, tolong selamatkan hidup cucu saya mohon. Yah, karena senior telah mengatakannya, bukankah agak tidak berterima kasih bagi generasi yang terlambat untuk membunuh cucumu lagi? Kang Siyuan tersenyum sinis, dan dengan satu pikiran, ratusan pedang terbang kekuatan kematian yang memenjarakan Wuling, runtuh satu persatu. Tepat ketika semua orang, berpikir Kang Siyuan untuk menutup, yang runtuh dalam ratusan belati terbang, masih meninggalkan lusinan terakhir, tembakan keras meledak ke seluruh tubuh depan Wuling, dengan puluhan percikan darah, dari punggung Wuling, bahu, wawasan kaki dan menghilang di udara. Tidak, cucuku ah. 5 jiwa Taois menangis kesakitan, Wuling 7 lubang berdarah, dari pedang terbang jatuh tertelungkup, sangat hancur di atas panggung, ditutupi dengan gemericik darah, sangat menyedihkan. Kang Sibuan, kamu dengan jelas berjanji pada lelaki tua itu untuk menyelamatkan cucuku, mengapa kamu masih membunuhnya? Taois 5 jiwa mengeluarkan raungan histeris dan mengejutkan, beraninya kau mengingkari kata-katamu. Beraninya kau menggoda orang tua ini. Kemarahan merusak saraf Taois 5 jiwa, wajahnya memerah, jika bukan karena fakta bahwa Patriark ada di kursi di belakangnya, kalau tidak, dia akan naik dan membunuh Kang Siyuan. Ratusan ribu murid dari silsilah 5 jiwa ingin menegur Kang Sibuan, tetapi setelah melihat penampilan menakutkan dari kepala penatua, mereka semua memilih untuk diam. Di hadapan raungan Taois 5 jiwa, Kang Siyuan kembali ke penampilan ilmiah dan lemahnya, dan berkata dengan tidak berbahaya, senior, tidak baik bagimu untuk memfitnah junior di depan kepala, dan semua orang, bukan? Petik 2. Bagaimana kepala ini memfitnahmu? Taois 5 jiwa sangat marah. Senior, kata-kata aslimu adalah bahwa kamu memohon junior untuk menyelamatkan hidupnya, dan junior juga dengan sengaja menghindari titik vitalnya, dan tidak membunuhnya. Kang Sibuan berkata dengan wajah polos, senior, tunggu sebentar, junior akan membuktikannya padamu. Mengatakan itu, kaki kanan Kang Siyuan terangkat dengan keras, kacau. Dengan suara retak tulang yang jelas, lengan kanan Wuling patah. Tidak, Wuling mengeluarkan tangisan menyakitkan yang lemah. Kecuali murid garis keturunan jiwa suci, 8 murid garis keturunan lainnya, melihat pemandangan ini membuat mereka merinding. Tanpa diduga, Kang Siyuan yang tampaknya lembut ini, sebenarnya terlihat seperti iblis yang kejam. Para murid jiwa suci tidak terkejut, bahkan tidak sedikit pun terkejut. Karena mereka telah melihat metode Kang Sibuan yang benar-benar kejam, yang 100 kali lebih beracun dari ini. Taois 5 jiwa membeku, dan setelah menyadari bahwa cucu kesayangannya tidak mati, Kang Siyuan mengangkat kaki kanannya perlahan dan melayang di atas kepala Wuling. Adegan ini sangat menakutkan bagi Taois 5 jiwa sehingga jiwanya hampir terbang. Senior, pikirkan lagi, apakah kamu baru saja memfitnah junior?
Kang Siyuan masih memiliki pandangan yang tidak berbahaya. Jika demikian, apa yang Anda rencanakan? Jangan bunuh dia, itu salah orang tua itu. Memang orang tua itu telah memfitnahmu. Taois 5 jiwa melihat penampilan menyedihkan dari cucu kesayangannya dan meneteskan air mata berlumpur. Saya mohon, Pak Tua, lepaskan dia. Senior mengatakan apa yang kamu katakan? Perintahmu adalah, katakan memohon itu terlalu asing bukan? Kang Sibuan meninggalkan kalimat setelah bahan kimia itu, sekejap, lalu muncul di platform naga ketiga. Di platform naga nomor 3, di antara 11 orang kuat dari berbagai lini yang telah memenuhi syarat untuk duel kedua, kecuali Siang Sengtian dan Kesinyi dari garis keturunan jiwa suci, 9 orang lainnya semua menatap Kang Siyuan dengan serius, ekspresi. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa menahan tarian iblis Kang Sibuan. Pada saat ini, bangunan batu Gyoksen Subing, menatap Tan Yun, berkata, sekarang ketua ini mengumumkan, duel pertandingan terakhir yang pertama. Sisi duel, Tan Yun, murid dan Pulse, dan Taisan, murid dari garis keturunan Beast Soul. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Tan Yun dan Tarzan di panggung Nagano. 1. Taisan mengayunkan tubuhnya yang seperti menara besi, memelototi Tan Yun dari atas, matanya bersinar dengan ganas, kamu bajingan, kamu membunuh kakak tertuaku Bai Su dan putra tuanku Wu Feixiong. Aku memberitahumu, kecuali jika kamu mengakui kekalahan seperti pengecut, aku berjanji untuk memelintir tanganmu dan memenggal kepalamu. Juga, selama kamu, sampah, naik ke platform naga nomor 2, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Begitu kata-kata itu jatuh, Tarzan, seperti kera yang peka, melompat ke arah platform naga nomor 2, yang berjarak 300 kaki. Tan Yun langsung menghilang, dan pada saat berikutnya, muncul di kehampaan 200 kaki jauhnya, muncul di atas kepala Tarzan yang melompat menuju platform Nagano. 2. Pria besar yang konyol, pinjamkan tubuhmu ke kakek. Tan Yun berputar di udara dan memanfaatkan ketidaksiapannya, kaki kanannya menginjak wajahnya dengan keras dan terbang di atas platform naga nomor 2 dengan embusan angin. Dengan suara patah tulang yang jelas, tulang hidung Tarzan hancur oleh injakan keras Tan Yun, dan tubuhnya yang seperti menara terbang ke belakang, darah hidungnya menyembur. Tan Yun, kamu menyerangku bahkan sebelum duel dimulai. Aku akan membunuhmu, dasar binatang. Mata Tarzan merah, kakinya menghentak di udara, energi spiritualnya berputar-putar di sekelilingnya, dan dia melompat dengan marah di atas platform naga nomor 2, mengayunkan tinju kirinya yang seperti cakram ke arah Tan Yun, yang terengah-engah dan belum sembuh dari luka dalam. Para murid dari garis keturunan jiwa binatang semua tahu bahwa Tarzan dilahirkan dengan kekuatan ilahi, jika tidak, dia tidak akan memukul balik Jun Buping, yang telah menyelinap ke arahnya, dengan satu pukulan sebelumnya. Dalam benak para murid dari silsilah jiwa binatang, bahkan jika Tan Yun telah menyiapkan formasi pedang, dia tidak akan menandingi Tarzan, dan melihat bahwa Tan Yun tidak punya waktu untuk membuat formasi pedang, mereka memutuskan bahwa Tan Yun akan mati atau terluka jika Tarzan ditinju. Murid, bunuh dia. Di gedung batu giok, Wu Hong mendesis di dalam hatinya, matanya penuh harap, dan tidak berteriak. Karena dia akhirnya bisa melihat bahwa Patriark cukup baik untuk Tan Yun. Para murid dari garis keturunan Beast Soul menatap Tan Yun yang tidak menghindar, mereka tersenyum seolah melihat Tan Yun segera memuntahkan darah dari mulutnya, terluka parah dan sekarat. Dalam hati mereka, Tan Yun benar-benar tak terkalahkan di sekte dalam hal kekuatan fisik. Beri aku kematian. Sudah terlambat, ketika Taisan dengan tangisan marah, tinju kanannya hendak menabrak kepala Tan Yun, seutas kekuatan spiritual emas muda muncul dari lengan kanan Tan Yun, dia menuangkan semua kekuatannya dan mengepalkan tinjunya yang menggelegar. Suara keras tumpul bercampur dengan suara retak tulang, kabut darah, jari patah beterbangan, di mata terkejut para murid, tinju kiri besar Tarzan, dihancurkan oleh Tan Yun. Ah, bagaimana mungkin? Kekuatanmu? Bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Tarzan menjerit kesakitan dan terlempar ke belakang. Tan Yun berteriak, dalam sekejap, seluruh tubuhnya melingkar dengan energi spiritual keemasan ringan, seperti dewa perang emas turun ke langit malam, menuju Tarzan yang dekat dengan tubuhnya, tinju kanannya menghantam dadanya. Tubuh Tarzan bersandar ke belakang, Qian Kun membunyikan sekejap, palu abu-abu seberat 36.000 pon, muncul di tangan kanan di belakang, dengan suara napas ke arah kepalan tinju Tan Yun. Senjata harta karun kelas atas. Pupil Tan Yun mengecil, kilatan massa melintas di matanya, menjadi panik untuk menutup tinjunya ke belakang dan terbang ke udara. Bukankah tubuh kedaginganmu sangat kuat? Bajinganmu juga akan takut. Mata Tarzan pecah, kaki kanannya menginjak tanah, seperti binatang buas yang mengamuk, menari dengan palu besar, dengan ruang gemetar, menabrak dada Tan Yun. Takut. Tentu saja Tan Yun tidak takut.
Alasan dia berpura-pura ketakutan adalah untuk membuat Tarzan lengah sehingga dia bisa dengan cepat menyelesaikan Tarzan. Apakah aku yang tua akan takut? Kamu akan segera tahu. Suara Tan Yun rendah, menghadap palu besar yang runtuh, di depan orang banyak, dia benar-benar meluncurkan telapak tangan kanannya untuk menghadapi serangan. Kakak Tan senior ini gila. Dan Vena seorang murid, tiba-tiba terganggu oleh teriakan sengsara Tarzan, ah, nyala api apa ini? Tapi lihat telapak tangan kanan Tan Yun untuk bertemu dengan palu raksasa, jantung telapak tangan kanan menyemburkan api ungu setinggi 9 kaki, dalam sekejap, menyelimuti Tarzan dan palu raksasa. Palu dengan cepat berubah menjadi ketiadaan di bawah nyala api, dan nyala api menjerit, sosok spiritual yang gelap dan berputar-putar, melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, kehilangan tinju kiri Tarzan, seluruh tubuhnya terbakar, dahinya, wajah dan bahkan seluruh daging dan darah tubuhnya, menjadi lubang, tak tertahankan.